Kenapa sampai mau menyerahkan uang itu kepada Nikita Mirzani? Berarti ada sesuatu yang nggak beres. Kalau memang skincare-nya itu benar, kenapa harus menyuap orang? Mirzani itu tidak akan pernah menjadi tahanan untuk case ini ya. Bak geram Nikita Mirzani belum ditahan pasca jadi tersangka, pihak Reza Gladys minta pihak kepolisian segera menjemput paksa sang artis. Hal ini disampaikan kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Paulus Sembiri. Menurut Julianus, penjemputan paksa terhadap tersangka diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Nikita Mirzani pun juga selalu mangkir dari pemeriksaan dengan berdalih terbentur jadwal pekerjaan. Karena itulah, Julianus mendesak polisi untuk segera menahan Nikita. Reza Gladys akhirnya buka suara usai Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus pemerasan. Seperti diketahui, pada Kamis 20 Februari 2025, Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus pemerasan. Nikita Mirzani menjadi tersangka, suami Reza Gladys akui percayakan proses hukumnya ke pihak kepolisian. Pokoknya, kita percayakan proses hukum kepada Polda Metro Jaya. Kita tunggu aja sampai masalahnya selesai semua ya, ujar suami Reza Gladys atau Mbah Mufid di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan pada Rabu 26 Februari 2025. Suami Reza Gladys juga menanggapi perihal Nikita Mirzani yang belum ditahan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Aku belum tahu, cuma nanti coba kalian datangi ke Polda aja yang lebih tahu, kan itu kewenangan penyidik ya. Maksudnya, untuk hari ini aku belum tahu. Lanjutnya, Reza pun berharap adanya keadilan kepada Polda Metro Jaya. Kita percaya Polda Metro Jaya mudahan Polda Metro Jaya tegak lurus. Pokoknya kami dari rakyat Indonesia nuntut keadilan, ujar Reza Gladys. Diketahui sebelumnya, Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syahputra telah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan dokter Reza Gladys. Dilansir dari Kompas.com, keduanya dikenakan Pasal 27B ayat 2 dan Pasal 45 ayat 10 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Selain itu, mereka juga dikenakan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Kemudian Nikita dan Mail juga dijerat dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Kasus ini bermula dari laporan resmi yang diajukan oleh Reza Gladys ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. Dalam laporannya, Reza mengklaim telah menjadi korban ancaman dan pemerasan yang mengarah pada kerugian finansial yang besar. Polisi pun segera menindaklanjuti laporan ini dengan memanggil beberapa saksi, termasuk pihak terkait yang mengetahui interaksi antara Reza Gladys dan Nikita Mirzani sebelum kasus ini mencuat ke publik. Mirzani itu tidak akan pernah menjadi tahanan untuk case ini ya. Ini gue kasih tahu sama kalian. Walaupun dia sudah ditetapkan sebagai tersangka statusnya oleh Polda Metro Jaya, itu bukan satu hasil akhir ya, karena belum P21, belum sidang dan lain-lain. Artinya status Nikita sebagai tersangka itu bukan hasil akhir, itu bisa berubah kapanpun, ya kan? Karena sidangnya belum. Nanti hasil persidangan itu yang akan menentukan Nikita jadi tahanan atau tidak. Dan Nikita tidak akan pernah menjadi tahanan. Kenapa? Karena legal standingnya di pengadilan itu tidak akan masuk, sayang. Karena apa yang terjadi itu bukan Nikita memeras, itu bentuk kerjasama untuk endorsement, di mana SOW-nya pun belum tertulis jelas seperti itu. SOW-nya belum ada, hanya by chat, tapi uang mungkin sudah diterima ya oleh Mail
Dan tahu kenapa Mail digerebek? Kalian pikir aja deh sendiri. Ketika seseorang tahu posisinya salah, ingin membersihkan nama baiknya, atau ingin cari aman, maka dia akan melakukan langkah awal untuk menyelamatkan dirinya dan karirnya tentunya. Jadi bisa jadi apa yang terjadi atas Mail, penggerebekannya di kosan, diduga itu untuk menghilangkan barang bukti yang ada di handphone Mail. Seperti itu. Ini saya hanya beropini aja ya. Hanya beropini aja. Namanya aku masyarakat, penilaianku ya seperti itu. Kenapa sampai mau menyerahkan uang itu kepada Nikita Mirzani? Berarti ada sesuatu yang nggak beres. Kalau memang skincare-nya itu benar, kenapa harus menyuap orang? Kenapa harus berikan uang nggak tanggung-tanggung? Untuk apa ini? Kalau memang betul-betul dia WH, terdaftar di BPOM, udah diverifikasi, sudah disurvei, dan hasilnya juga sudah memenuhi standar, tidak mengandung zat kimia, tidak mengandung merkuri, tidak mengandung zat berbahaya, ya kenapa harus takut? Tapi faktanya kan dilakukan. Menurut hemat saya, dua-dua itu harus diperiksa. Jangan Nikita saja, Reza juga harus diperiksa. Kenapa kau menyerahkan uang itu?